Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempresentasikan hasil analisis saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Aisyah, NIM 200321100 dari kelas Agribisnis C. Di sini judul dari penelitian saya yaitu analisis korespondensi terhadap faktor daya tarik pada kopi instan lokal. Baik, yang pertama pendahuluan. Alasan saya memilih komoditas kopi dikarenakan komoditas ini adalah hasil alam unggulan Indonesia yang memiliki ciri khas dan banyak peminatnya, baik masyarakat lokal maupun masyarakat luar. Kemudian permasalahan yang dihadapi adalah semakin banyaknya jenis kopi meningkatkan daya saing pada masing-masing jenis kopi, terutama dengan jenis kopi produk luar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi daya tarik konsumen dalam memilih kopi berdasarkan beberapa jenis kopi instan lokal. Manfaat dari adanya penelitian ini antara lain menjadi referensi bagi konsumen dalam memilih jenis kopi instan lokal berdasarkan ciri khas, menambah pengetahuan pembaca tentang jenis kopi instan lokal, beserta ciri-ciri masing-masing. Kemudian meningkatkan kesadaran terhadap kekayaan alam Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pertama bentuk kuesioner. Kuesioner berbentuk pertanyaan yang dijawab dengan mencentang pilihan yang disukai oleh responden melalui Google Form. Jadi seperti gambar yang terlihat di sini, saya menyebarkan kuesioner kepada responden sehingga mereka dapat memilih atribut dari masing-masing kopi yang disukai. Kemudian penentuan responden ditentukan secara random sampling sebanyak 20 orang pada mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura didasarkan pada kebiasaan ngopi dan nongkrong di kalangan pemuda. Analisis data. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis korespondensi, yaitu alat analisis statistik deskriptif untuk menganalisis tabel kontingen dua arah atau multi arah. Selanjutnya di sini saya menyajikan data mentah dan juga tabulasi Excel. Data mentah di sini merupakan data hasil dari kuesioner yang sudah dijawab oleh responden. Di sini juga dari hasil data mentah ini saya tabulasikan ke dalam bentuk Excel, di mana terdapat atribut aroma, rasa, kepekatan, dan tekstur dengan jenis kopi Gayo Aceh, Toraja, Kintamani, Bali, dan juga Luwak. Dan diperoleh respon dari masing-masing atribut untuk tiap jenis kopi. Dari data ini kemudian saya olah menggunakan software SPSS menggunakan alat analisis korespondensi. Kemudian diperoleh hasil analisis data sebagai berikut. Pada correspondent table di sini sama seperti pada tabulasi Excel. Atributnya ada 4 dan juga jenis kopinya ada 4. Pada atribut aroma di sini yang paling banyak dipilih atau disukai responden adalah jenis kopi Gayo Aceh, di mana totalnya adalah 11. Kemudian pada atribut rasa di sini tertinggi diperoleh oleh jenis kopi Toraja dan kopi Luwak sebanyak 7. Dan pada atribut kepekatan di sini tertinggi diperoleh oleh jenis kopi Gayo Aceh dan kopi Luwak sebanyak 6. Dan pada tekstur di sini diperoleh tertinggi oleh jenis kopi Luwak sebanyak 7. Dan di sini juga dapat dilihat aktif margin sebanyak 20, artinya pada masing-masing atribut respondennya berjumlah 20. Kemudian summary. Pada summary ini kita dapat melihat validitas dari data yang diujikan, yaitu dimensi 1, dimensi 2, dan dimensi 3. Akan tetapi dimensi 1 dan 2 sudah cukup mewakili data yang diujikan. Di sini terlihat bahwasannya nilai pada dimensi 1 sebesar 75,7%. Pada dimensi 2 23,5%. Yang jika dijumlah akan berjumlah 99,2%. Artinya data yang diujikan sudah cukup valid. Dan jika dilihat pada nilai chi-square di sini
sudah signifikan, yaitu sebesar dengan nilai alfa 1%. Selanjutnya untuk row column point symmetrical normalization, di sini dapat terlihat bahwasanya sebaran dari atribut dan juga dari jenis kopi, di mana lingkaran biru melambangkan atribut kopi sedangkan lingkaran hijau menggambarkan jenis kopinya. Di sini terlihat bahwasannya atribut aroma di sini berdekatan dengan jenis kopi Gayo Aceh. Artinya responden di sini menyukai, lebih banyak yang menyukai jenis kopi Gayo Aceh. Kemudian pada atribut rasa di sini berdekatan dengan jenis kopi Toraja, yang berarti responden di sini menyukai atribut rasa dari kopi Toraja. Kemudian pada pada atribut kepekatan berdekatan dengan jenis kopi luwak, di mana responden menilai bahwasannya lebih menyukai kepekatan pada jenis kopi luwak. Kemudian pada atribut tekstur di sini berada di antara jenis kopi Kintamani Bali dan juga kopi luwak. Artinya responden menilai bahwasannya dua kopi jenis kopi ini memiliki atribut tekstur. Sehingga pada berdasarkan hasil analisis korespondensi diperoleh kesimpulan bahwa responden menilai untuk atribut aroma melekat pada jenis kopi Gayo Aceh. Kemudian atribut rasa melekat pada jenis kopi Toraja, atribut kepekatan melekat pada kopi luwak, dan atribut tekstur di sini melekat pada dua jenis kopi, yaitu kopi Kintamani Bali dan kopi luwak. Sehingga disimpulkan bahwa setiap jenis kopi memiliki atribut unggulan masing-masing yang menjadi daya tarik bagi konsumen. Informasi ini perlu diketahui oleh produsen kopi untuk mengetahui strategi apa yang cocok atau akan dilakukan oleh produsen untuk memperbaiki posisi produk kopinya di mata konsumen. Sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi mengenai analisis korespondensi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.